Shalom Army of God, welcome home. Saya percaya dimanapun kita berada hari ini, ada sukacita Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Amin. Begitu besar kasih, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diri. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. 1, 2, 3, jump. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Sorakan haleluya. Teman, katakan lagi dari awal ya teman-teman. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia. Oh, 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 tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Jom, 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 jom. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Katakan, oh, betapa dalamnya. Terima kasih Tuhan. Betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti
sorak-sorai terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Are you ready? Biarkan. 1, 2, 3. Dunia ini lagi tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman yang telah katakan Yesus. Kebenaran-Mu adalah pilihanku. Nyanyikan lagi sama-sama dari awal ya teman-teman. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu angkat tanganmu bareng-bareng. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. 1, 2, 3. Ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau hidup di luar tutur kata firman yang telah bebaskan. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Adalah pilihanku.
lagi di dalam ibadah online regional Jawa Tengah dan DIY. Dan hari ini saya mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali join di dalam ibadah online hari ini. Welcome home buat kalian semuanya. Dan kami rindu mengenal kalian lebih dekat lagi. Kami rindu kalian tergabung di dalam komunitas yang kami miliki, namanya adalah Connect Group. Dan untuk informasi lebih lanjut seputar Connect Group, teman-teman bisa menghubungi nomor WA kami di 08 222 3000 390. Kami berdoa semoga hari ini kalian mengalami Tuhan dan lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Dan hari ini saya mau menginformasikan untuk ibadah AOG pada tanggal 9 Agustus 2020 akan disertakan dengan perjamuan kudus. Maka dari itu teman-teman semua persiapkan hati yang terbaik untuk menerima perjamuan kudus minggu depan. Dan buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan baik ucapan syukur maupun perpuluhan, teman-teman bisa langsung mentransfer ke nomor rekening sebagai berikut atau men-scan QR code yang ada di layar saat ini. Dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Tuhan, berdoa buat setiap teman-teman yang hari ini boleh tergabung, terkonek dengan kami di dalam ibadah online hari ini. Tuhan berkati kehidupan mereka. Kami senang Tuhan mereka bisa join bersama dengan kami. Tuhan berkati segala apapun yang menjadi pergumulan mereka dan kami rindu mereka mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi, mengalami pertumbuhan di dalam Engkau. Berkati hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kami juga berdoa buat setiap persembahan yang ada, sucikan, kuduskan ya Tuhan, dan berkati setiap AOGers yang memberi dengan sukacita, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Berkati hidup mereka, tidak ada AOG dimanapun mereka berada yang berkekurangan karena Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Berkati setiap Army of God dimanapun mereka berada dengan kasih anugerah daripada Allah Bapa menyertai kehidupan mereka sampai selama-lamanya. Thank you Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan ibadah. God bless you. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, Connect Group, dan lain-lain. No better moment than we can His presence, seek His face and listen to His voice. I wanna walk away from the glamour of the world, darling His house all the day of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness till I saw me and Ini doa dan kerinduan kami Tuhan. There is no better moment than we're in His presence. Oh, seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world and dwell in His house all the days of and dwell in His house and dwell in His house all the days of my life. Dengan segenap hatimu mari katakan, I want to see Jesus
Jesus, face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus, face to face, face to face. Worshiping His holiness till less of me and more of me. I want to see Jesus, face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus, face to face. Worshiping His holiness till less of me and more of Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. In this quiet place, in this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. In this quiet place, in this quiet place, in this secret place, I'll wait only for Him. One more time, come on, lift up your voice and sing. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. I want to see Jesus, face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus, face to face. Worshiping His holiness till less of me and more of Him. I want to see Jesus, face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus, face to face, worshiping His holiness till less of me and more of me. I want to see Jesus, I want to see Jesus, face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus, face to face, worshiping His holiness till less of me and more of Him. Worshiping His holiness till less of me and more of Him. Worshiping His holiness till less of me and more of Him. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan. Kami ada
Kalau kami ada di satu komunitas, kami ada di suatu lingkungan, kami ada di masyarakat, bahkan kami ada di sebuah keluarga, semua bukan kebetulan. Semua adalah ketetapan yang daripadamu. Tuhan, ajar kami bijaksana untuk kami menjadi teman yang baik bagi orang lain. Terima kasih Bapak buat hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom AOG. Di mana saja teman-teman berada, hari ini kita mau belajar sama-sama firman Tuhan. Saya kasih judul Good Friend. Ya, ternyata ada bagian kita untuk kita ini menjadi teman yang baik bagi orang lain, siapapun itu. Nah, terlebih lagi yang pasti, yang utama adalah bagi keluarga kita. Ya, bahkan lebih daripada teman yang baik, tapi bahkan menjadi saudara yang terbaik bagi siapa? Bagi keluarga kita. Bagi kakak, adik, teman-teman sekalian, bagi orang tua, ayo hormati orang tuamu. Kemudian bagi siapa lagi? Bagi keluarga rohanimu. Dan kemudian juga bagi orang-orang yang terhilang. Mari jadi good friend, jadi teman yang terbaik. Karena kenapa? Keberadaan kita dimanapun berada menjadi berkat. Yang setuju katakan yes. Oke, ada seorang jurnalis atau menulis, ini quote-nya terkenal sekali. Judulnya begini tulisannya. Friends are the family we choose for ourselves. Saya ulangi sekali lagi ya. Friends are the family we choose for ourselves. Ternyata teman itu adalah keluarga ya. Memang sesungguhnya dulu belum keluarga. Tapi ketika kita memilih seseorang itu menjadi teman kita, maka teman itu menjadi keluarga yang kita pilih. Nah, ada keluarga yang tidak kita pilih. Misalnya begini, teman-teman semuanya. Pernah enggak Anda berpikir begini? Saya ini kok kenapa ada di keluarga ini? Nah, karena di dalam area kita ada di satu keluarga, ternyata benar kita tidak dapat memilih kita dilahirkan di keluarga yang mana. Bahkan ya, orang tua kita ya tidak dapat, ya istilahnya seperti dapat surprise gitu. Ketika apa? Ketika kita ini lahir, nah ternyata bayinya cowok atau bayinya cewek. Wajahnya seperti apa? Yang pasti seperti papa mamanya atau bapak ibunya. Tapi tidak bisa memilih seperti apa anaknya. Tiba-tiba ada dan lahir begitu. Nah, kalau sampai nih kita ini ada di sebuah keluarga dan kita tidak bisa memilih di mana kita ada di sebuah keluarga, berarti itu adalah ketetapan Allah. Itu adalah memang Tuhan yang tempatkan. Dan kalau sampai seperti itu berarti menjadi hal yang paling utama. Menjadi hal yang paling penting yang didulukan. Lebih daripada yang lain, kita taruh prioritas kasih kita yang pasti jelas kepada Tuhan nomor 1. Tapi setelah itu jangan lupa, karena ini ketetapan dari Tuhan adalah rencana Tuhan. Maka yang berikutnya yang penting ini, yang utama adalah kita mengasihi keluarga kita. Kasih orang tuamu, kasih kakak, kasih adik-adikmu. Karena kenapa? Karena mereka ditempatkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kasih mereka. Nah, berikutnya, tapi ketika kita memilih seseorang itu menjadi teman kita, atau kita ini menjadi teman ya bagi orang lain. Nah, ternyata itu adalah secara khusus begini. Nggak asal kan tiba-tiba Anda ketemu orang mau nggak jadi temanku, nggak begitu kan. Pasti teman-teman ini memilih dulu siapa yang menjadi teman-teman, temannya teman-teman semua. Oleh sebab itu tidak heran kalau tadi yang bukan siapa-siapa, tetapi ketika kita memilihnya menjadi teman kita, bahkan ternyata dengan berjalannya waktu, tidak heran ternyata teman itu atau mungkin sahabat itu bahkan ternyata posisinya dalam hati kita menjadi lebih daripada keluarga kita atau saudara kita. Karena kenapa? Karena di situ kita melibatkan yang namanya keputusan. Oke, keputusan.
Dan di situ juga kita melibatkan kehendak bebas kita atau free will kita. Terlebih lagi, ini suatu saat ya, bukan sekarang loh, jangan sekarang, kalau belum waktunya. Suatu saat kalau teman-teman ini sudah cukup umur, sudah dewasa, dan kemudian ada saatnya memilih sahabat untuk seumur hidup, siapakah itu? Pasangan hidup tentunya. Berarti dalam hal itu juga teman-teman semuanya, itu kita melibatkan juga yang namanya keputusan dan kehendak bebas. Memilih teman aja harus hati-hati karena nantinya teman itu menjadi bahkan lebih dekat, bisa jadi lebih dekat dengan keluarga kita. Apalagi kalau suatu saat teman-teman ini nanti di usia yang cukup tentunya, di usia yang siap tentunya, kalau belum siap jangan dulu ya. Nah nanti kalau teman-teman ini memilih pasangan hidup, karena kenapa pasangan hidup ini adalah nanti kalau menikah menjadi sahabat seumur hidup, berarti teman-teman perlu memilih terlebih dahulu, lebih lagi seksama ya, lebih lagi hati-hati. Karena kenapa? Nanti setelah menikah engkau harus menerima apa adanya. Oke, tapi hari ini saya tidak sedang membahas pasangan hidup, oke? Itu sesi yang lain. Oke, saya akan membahas tentang menjadi teman yang baik ya. Nah, kalau kita ini punya keluarga rohani, Anda terlibat di gereja kita ini, teman-teman juga terlibat di CG. Sebelum kita masuk di keluarga rohani itu, Tuhan terlebih dahulu kasih keselamatan kepada kita dan kita menerima berita keselamatan kita dari Allah. Itu pun jika kita menggunakan yang namanya free will atau kehendak bebas kita menerima atau enggak. Kalau begitu sekarang kita akan belajar, kalau begitu bagaimana ciri-ciri ya baik kita atau teman-teman yang di rumah sekarang yang sedang nonton hari ini, yang ikut ibadah online bersama, menjadi teman yang baik, kita menjadi teman yang baik maupun kita menjadikan ya orang-orang yang mungkin tidak baik, yang latar belakangnya buruk, ternyata bisa loh lewat kehidupan kita, mereka menjadi juga punya kualitas menjadi teman yang baik juga bagi orang lain. Karena kenapa? Karena keberadaan kita di suatu lingkungan, di suatu komunitas, Tuhan itu kasih kuasa, kasih otoritas kepada kita untuk kita bisa mengubahkan, untuk kita bisa apa? Kita bisa menjadi berkat. Oke, ciri-ciri yang pertama. Teman-teman bisa catat. Yang pertama adalah ciri-cirinya seseorang ya yang berbagi sukacita dan kesedihan serta waktu. Ternyata teman yang baik itu ada cirinya. Punya kualitas tertentu, yaitu apa? Mau berbagi sukacita, tapi juga bukan hanya sukacita saja. Tapi juga mau berbagi kesedihan, dia mau terbuka. Dan teman yang baik juga mau mendengarkan juga kesedihan, cerita kesedihannya orang lain juga. Dan teman yang baik juga bersedia meluangkan waktu. Kalau tidak ada ciri yang tadi itu, berarti kita bukan teman yang baik. Adanya cuma pengen karena tertentu saja. Dengan persyaratan yang pertama ini, dengan ciri-ciri yang pertama ini. Jadi alasan untuk kita menjadi teman yang baik bagi seseorang lain berarti syaratnya bukan hanya karena begini. Kita satu level nih, sama-sama pinter nih gitu ya. Atau sama-sama kaya nih, atau sama-sama punya hobi tertentu itu aja. Bukan karena itu ternyata. Karena teman yang baik punya kualitas lebih daripada itu. Bahkan di Amsal 17 ayat 17 kita baca sama-sama yuk. Amsal 17 ayat ke-17. Kita baca sama-sama. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah itulah di Amsal 17 ayat 17 ini ditunjukkan bahwa kalau sampai kita ini menaruh kasih setiap waktu tanpa syarat. Kalau lagi mood aja baik begitu, terus kemudian enggak mood jadi buruk begitu. Nah kalau itu bukan teman yang baik. Tapi Amsal tulis begini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Berarti mau waktu suka, mau waktu duka. Nah kayak janji nikah ya.
Apalagi makanya tadi saya cerita tadi, balik lagi ke pasangan hidup nih jadinya ya. Memilih pasangan hidup, sahabat seumur hidup, berarti benar-benar juga yang mau berbagi suka dan mau berbagi duka. Oleh sebab itu, kalau Anda nih pengen jadi seseorang yang terbaik bagi orang lain, ini apalagi di area pertemanan, berarti kita mau sungguh bukan hanya pas seneng saja, pas ditraktir saja, atau waktu mendapat hadiah saja kita ada bagi mereka. Tapi ternyata juga ketika waktu yang namanya kesukaran. Nah ketika itu, coba ya, cek saja. Ketika ternyata seseorang itu bisa membantu seseorang di masa sukar, menemani seseorang di masa sukar, lihat ya, nanti bondingnya, kedekatannya akan kuat loh. Nggak heran ketika misal contoh nih, Anda dari luar kota nih, Anda kos di, teman-teman kos di Semarang, karena kuliah begitu. Dulu nggak kenal sama teman-teman satu kos, tetangga kosnya teman-teman ini. Setelah berapa tahun nih, mungkin 3 tahun, 2 tahun teman-teman kenal tetangga teman-teman kos itu. Terus kemudian makan bareng, kemudian kalau nih ciri-ciri akhir bulan ya, makan seadanya gitu ya, lihat persediaannya makanan apa. Makan bersama-sama nih, lama-kelamaan terus kemudian ketika ada masalah curhat, coba kalau waktu lulus nanti, hubungannya pasti lebih dekat lagi. Bahkan seperti keluarga, seperti saudara. Nah di masa-masa sukar, ketika kita bisa menjadi teman bagi orang lain, itu membangun bonding atau hubungan yang kuat loh. Oleh sebab itu dikatakan menjadi saudara dalam kesukaran. Teman dalam menaruh kasih setiap waktu, tapi menjadi saudara dalam kesukaran, hubungannya jadi seperti saudara. Begitu. Bahkan ya, kenapa kok bisa begitu? Karena di situ menunjukkan ada namanya loyalitas. Kalau nggak loyal, ya nggak suka ya sudah nggak mau deket-deket. Tapi namanya loyal, namanya setia, berarti di masa yang nggak enak, yang nggak mudah pun kita bersedia mendengarkan ceritanya dan mendukungnya. Nah suatu saat di Amsal juga ditulis begini juga. Orang kaya dan orang yang suka memberi hadiah mempunyai banyak sahabat. Berarti maksudnya begini, kalau sampai nih kita ini suka memberikan perhatian, dukungan kepada orang lain, kita punya banyak teman loh. Begitu. Tapi kalau orang yang suka mementingkan diri sendiri, gak mau berbagi kepada orang lain, gak mau care kepada orang lain, dia gak punya banyak teman. Nah apalagi kita ini sebagai anak-anak Tuhan. Bang kasih kita itu sumbernya dari Tuhan yang kasihnya itu tanpa syarat. Berarti seharusnya kita punya banyak stok nih untuk bisa peduli dan mengasihi orang lain. Ciri yang kedua, apakah kita ini menjadi teman yang baik atau tidak? Ciri yang kedua adalah begini, setia dan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Di Filipi pasal kedua ayat 3 sampai 4, kita baca yuk ya. Filipi pasal kedua ayat ketiga sampai keempat. Dikatakan begini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah dari sini teman-teman juga bisa lihat, siapa sih yang seneng punya temennya egois banget. Apa-apa harus dia dulu, gak mau tahu, menang sendiri, suka enggak seperti itu? Enggak suka kan? Nah oleh sebab itu kalau kita pengen jadi teman yang baik bagi orang lain, jangan punya ciri-ciri seperti itu. Kalau kita punya ciri-ciri seperti itu, jelaslah orang enggak suka dekat sama kita. Jelaslah orang pengen menjauhi kita. Kenapa? Karena kita ini pengen jadi pusat perhatian dari semuanya. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menjadi teman yang baik. Ciri-ciri yang ketiga, yaitu membangun hidup orang lain. Jadi ternyata kita ada di sebuah lingkungan, kita ada di muka bumi ini, kehidupan kita itu membangun hidup orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara begini,
Di Amsal 27 ayat ke-6, ya, Amsal 27 ayat yang ke-6, kita baca yuk. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saya bacakan sekali lagi. Amsal 27 ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Jadi maksudnya di sini begini, ternyata kalau kita ini adalah teman yang baik, seorang yang teman yang baik, maka kita ini berani ya selalu bersikap jujur dalam hal apa? Perbuatan maupun perkataan kita. Bahkan dalam hal memberikan nasihat atau teguran, sekalipun nasihat kita atau teguran kita itu kadang seperti seolah-olah kita tidak bermaksud menyakiti loh ya. Kita tidak bermaksud istilahnya punya niat untuk memang menjatuhkan orang itu, bukan. Tapi teguran kita, nasihat kita ini jujur, karena jujur kadang seperti terkesan kayak seolah-olah gak enak didengar sama dia. Karena kenapa? Kita mengatakan apa adanya supaya bermaksud orang itu sadar dan orang itu berubah. Seorang teman yang baik ternyata dia berani jujur ngomong kepada temannya. Kalau temannya salah, temannya mengambil keputusan yang gak benar, dia berani memberikan nasihat, dia berani memberikan teguran. Tapi kalau bukan sahabat yang sejati, bukan teman yang baik bagi orang lain, di sini dikatakan apa? Seorang lawan namanya. Itu dikatakan di Amsal 27 mencium secara berlimpah-limpah. Maksudnya apa? Dia perkataannya itu menjilat. Oh bagus kok, aku ngambil keputusan begini, bagus dak? Tadi aku nyontek, bagus dak? Bagus kok. Loh kalau begitu, padahal jelas-jelas salah. Tindakannya salah. Teman yang baik berani menegur. Jangan lakukan itu. Itu akan jadi habit yang buruk, jadi kebiasaan yang buruk. Karena kenapa? Karena teman yang baik bermaksud membangun kehidupan orang lain, bukan menjatuhkan. Oleh sebab itu, pilihlah ya, dan jadikanlah teman-teman yang mengasihi Tuhan dan memiliki hati yang murni untuk apa? Untuk kita mendengarkan nasihat dan teguran dari mereka. Kalau orang itu tidak takut akan Tuhan, tegurannya, nasihatnya, ya kita mungkin bisa mengakukan, oh menurut kamu begitu. Tapi jangan didengarkan untuk dilakukan, karena bisa jadi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagi kita teman yang baik, jadilah CG, jadilah diri teman-teman semua dan jadikanlah CG menjadi komunitas yang seperti itu. Komunitas yang apa? Yang mengasihi Tuhan dan memiliki hati yang murni, sehingga yang keluar dari mulut kita, dari kita, nasihat dan teguran yang landasannya bukan menurut apa kata orang atau menurut orang banyak itu benar, tapi landasannya benar-benar kuat, yaitu dari mana? Dari firman Tuhan. Oleh sebab itu, jadikanlah pribadi kita punya kualitas yang seperti itu, jadikanlah CG di mana kita berada, jadi punya kualitas yang seperti itu, mengasihi Tuhan dan memiliki hati yang murni. Sehingga jangan sampai nih, kalau kita ada di satu tempat, kalau kita ada di satu komunitas, karena keberadaan kita, wah malah lebih rusak atau malah lebih, malah lebih, orang malah pengen melakukan lebih dosa, kita mendukung dan kemudian malah rusak komunitas itu, mereka mengalami kerusakan moral. Jangan, justru malah sebaliknya, ketika kita ada di situ, punyalah goal dalam pertemananmu. Kalau sampai aku ada di satu tempat, kalau sampai aku ada di satu komunitas, kalau sampai aku jadi CGL, kalau sampai nih aku ini jadi sahabat bagi orang itu. Jadikan goal dalam pertemananmu adalah apa? Keberadaanku membawa perubahan hidup bagi orang lain. Karena kenapa? Karena kita ini disertai, kita ini bersama dengan Roh Allah tinggal dalam kita, sehingga kita ini punya mandat, dikasih otoritas untuk apa? Untuk siapapun yang kita temui, hidupnya bisa diubahkan oleh siapa? Oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah menjadi berkat bagi yang terhilang.
Yang keempat adalah ciri-ciri teman yang baik yaitu apa? Menjadi berkat bagi yang terhilang. Nah di Alkitab ada yang sahabat terbaik bagi semua manusia, bahkan juga bagi kita sekarang ini. Siapakah namanya? Tuhan Yesus. Dikatakan di Yohanes pasal ke-15 ayat 15 dikatakan begini. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dan sahabat kita yang terbaik yaitu Tuhan Yesus, itu bahkan memberikan nyawanya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Supaya kenapa? Supaya kita semua diselamatkan. Nah, maksudnya apa dia kita belajar dari Tuhan Yesus adalah begini. Tuhan Yesus itu bersedia menjadi sahabat yang terbaik bagi semua orang. Untuk apa? Menjadi berkat, menyelamatkan yang terhilang. Oleh sebab itu biarlah kita juga seperti itu teman-teman semuanya. Kenapa? Sehingga bahkan kita ini menjadi berkat, menjadi saluran kasih. Bahkan bagi orang-orang yang tidak layak untuk menerimanya. Orang-orang mungkin yang diabaikan. Orang-orang yang mungkin gak punya teman. Ingat dulu ketika kita belum mengenal Tuhan Yesus. Kita juga adalah orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang tidak layak diterima. Orang-orang yang tidak layak dikasihi. Tapi Tuhan bersedia membuka tangan selebar-lebarnya menjadi sahabat yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu jadikanlah diri kita juga kepada orang-orang yang tidak diperhatikan, kepada orang-orang yang terhilang. Ayo kita mengasihi mereka. Bahkan di Alkitab kita dikatakan Yesus itu ya disebut adalah sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ayo biar kita mengasihi, biar kita menjadi berkat bagi semua orang, bahkan bagi orang-orang yang tidak layak. Itu bisa jadi begini, orang itu menjengkelkan, orang itu perkataannya kalau kita dengar itu ya gak enak di hati kita. Nah bisa jadi karena kenapa? Kita bisa jadi seperti itu dulu. Tapi hari ini kita berubah karena kasih Kristus memenuhi kita. Tapi kepada mereka yang tadi punya ciri-ciri yang menjengkelkan tadi, bisa jadi di hatinya karena belum mengalami kasih Allah semikian rupa. Kalau dia sudah mengalami kasih Allah, nah mungkin dia seperti itu. Oleh sebab itu kita yang sudah penuh dengan kasih Allah ini, ayo kita memperhatikan mereka, menjadi berkat bagi mereka. Bahkan di Matius tadi ya, pasal ke-11 ayat 19 dikatakan begini. Matius pasal ke-11 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Meskipun Yesus ada di tengah-tengah orang berdosa, meskipun Yesus makan bersama para pemungut cukai, tapi ingat baik-baik, Yesus tidak berbuat dosa dan Yesus tidak menjadikan dirinya berdosa ketika bergaul bersama dengan mereka. Tapi justru keberadaannya di orang-orang yang diabaikan, di orang-orang yang istilahnya tidak dianggap, bahkan orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang tidak punya teman dijauhi. Kehadiran Yesus di sana menjadi berkat. Bahkan lewat kehadiran Yesus ada banyak orang. Mereka hidupnya diubahkan dan menjadi takut akan Tuhan. Mereka meninggalkan dosa mereka, meninggalkan cara hidup yang lama. Karena kenapa? Karena mereka melihat kasih Yesus yang begitu besar membawa mereka datang kepada Allah. Kenapa? Untuk orang-orang yang berdosa ini. Karena mereka merasa gak layak ada di komunitas yang seperti seolah-olah kudus, suci. Mereka merasa saya gak bisa masuk ke situ, saya kotor, siapa saya.
Oleh sebab itu Yesus tidak sedang menunggu datang. Tapi Yesus berinisiatif untuk bukan menunggu mereka datang, tapi Yesus mendatangi mereka. Nah, biarlah Yesus menjadi teladan bagi kita. Untuk supaya dalam kehidupan kita sehari-hari kita itu tidak menunggu, hanya menunggu orang datang kepada kita dan meminta bantuan. Tapi justru kita juga aktif mendatangi mereka, menjadi berkat bagi orang-orang yang terabaikan, bagi orang-orang juga mungkin yang dikucilkan, gak punya teman. Karena kenapa kehidupannya rusak? Tapi ingat, teladan Yesus apa? Yesus tidak menjadikan dirinya dengan bergaul dengan orang berdosa, ikut berbuat dosa, tidak. Sama juga dengan kita. Teman-teman ketika berteman mungkin membangun pertemanan dengan mereka bukan berarti kita mengikuti dosanya mereka, jangan loh ya. Tapi justru keberadaan kita sama seperti Yesus. Hasil akhirnya membawa mereka kepada Tuhan. Oke, amin. Berikutnya yang kelima. Yang kelima adalah menempatkan tujuan Allah dalam pertemanan. Ini menjadi landasan yang kuat sekali. Ketika apa? Ketika kita bisa kalau kita berteman, itu bukan hanya berdasarkan kita punya hobi yang sama. Nah, itu bukan berarti tidak dilarang, tidak. Tapi ayo taruh landasan, taruh fondasi dalam pertemanan itu lebih tinggi daripada itu. Yaitu apa? Tujuan Allah, kehendak Allah di atas semuanya itu. Sehingga apa? Fondasi yang dibangun membuat bangunan yang berdiri di atasnya itu kuat. Pertemanan yang kita bangun itu menjadi kuat. Contoh yang luar biasa di Alkitab kita ini kisah yang terkenal sekali loh di Perjanjian Lama. Pasti teman-teman tahu siapakah tokohnya? Daud dan Yonatan. Betul, Daud dan Yonatan. Nah, kisahnya Daud dan Yonatan itu begini loh. Yonatan itu seharusnya adalah pewaris tahtanya sah bapaknya. Betul atau tidak? Yonatan itu seharusnya pewaris tahtanya Saul. Tapi yang dipilih oleh Allah menjadi pewaris tahta berikutnya ternyata bukan Yonatan, tapi siapa? Daud. Tapi Yonatan tuh heran tuh, gak benci sama Daud loh. Yonatan itu gak memandang Daud sebagai saingan loh. Atau yang gak disukai, bukan loh. Justru malah Yonatan itu mengakui bahwa perkenanan Allah itu ada dalam kehidupan Daud. Luar biasa ya orang ini. Yonatan itu luar biasa ya. Sehingga Alkitab itu menulis bahwa persahabatan Daud dan Yonatan itu dikatakan sebagai perpaduan jiwa. Buka kalau nggak percaya. Di 1 Samuel 18 ayat yang pertama. 1 Samuel 18 ayat yang pertama. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Nah, bahkan ketika Yonatan ini tewas dalam pertempuran, Daud itu sangat-sangat bersedih, bahkan meratapi dengan pilu kematian sahabatnya itu. Daud dan Yonatan itu punya persahabatan yang begitu istimewa. Teman-teman pengen tahu kenapa? Karena ternyata kedua-duanya taruh fondasi atau landasan yang benar dalam pertemanan mereka. Mereka gak ada saling benci, gak ada saling saingan, merasa ini tahtaku, ini pewarisnya berikutnya aku. Karena kenapa? Karena ternyata dalam kehidupan Daud maupun Yonatan, ya, mereka itu sama-sama begini. Mereka tuh sama-sama menerima pilihan Allah. Itu adalah sebagai hal yang paling dihargai dalam kehidupan mereka. Kalau ada Allah sudah pilih, mereka sama-sama saling menghargai. Dan ternyata kenapa istimewa? Karena begini, dalam pertemanan mereka itu ada namanya pengabdian, penyerahan, dan kesatuan tujuan. Nah, semua pengabdian, penyerahan, dan kesatuan tujuan ini kepada siapa? Ternyata bukan hanya sekedar kepada satu dengan yang lainnya. Ya, Yonatan kepada Daud, Daud kepada Yonatan. Ternyata bukan lebih daripada sekedar itu.
pengabdian, loyalitas, penyerahan dan kesatuan tujuannya itu ternyata lebih tinggi daripada antar sesama mereka. Ternyata mereka taruh itu semua yaitu kepada Allah. Sehingga kuat sekali persahabatan mereka. Ya zaman sekarang tahu istilahnya apa? Bromance. Jadi brother gitu loh ya. Jadi kakak beradik bahkan lebih daripada saudara kandung begitu. Mereka ini saling support satu dengan yang lainnya seperti itu. Karena kenapa? Mereka menempatkan loyalitas mereka kepada Allah lebih daripada semuanya. Dari kisahnya Daud dan Yonatan, yuk kita belajar sama-sama yuk. Kalau engkau punya teman, membangun pertemanan, dasarnya apa dulu? Dasarnya apakah karena kalau aku berteman dengan kamu untung sekali, kenapa? Sering ditraktir. Nah kalau itu dasarnya terlalu rendah sekali. Sehingga kalau tidak ditraktir tidak berteman lagi begitu. Atau dasarnya atau karena misalnya pengen sama-sama punya pekerjaan yang sama begitu. Nah kalau pekerjaannya tidak sama tidak jadi teman. Nah mereka itu tidak. Mereka taruh loyalitas. Daud dan Yonatan itu mereka taruh pengabdian bahkan tujuan hidup dan tujuan pertemanan mereka. Yaitu kepada siapa? Kepada Allah. Sehingga kuat pertemanannya. Fondasinya kuat. Sama juga dengan kita. Jadikanlah pertemanan kita, persaudaraan kita. Di CG terlebih lagi. Membangun keluarga rohani ini tujuannya harus kepada Allah. Halo amin. Nah berikutnya. Yang kita bahas terakhir adalah tentang waspada kepada pertemanan yang salah. Ternyata ya kalau sampai kita ini juga istilahnya malah jadi ngikut bukan mempengaruhi. Kita berteman kepada orang-orang yang kualitasnya jelek atau mungkin orang-orang yang rusak atau yang buruk moralnya. Atau istilahnya teman-teman yang salah. Nah kalau sampai kita ngikut, kalau sampai kita kehidupan kita jadi seperti itu. Nah inilah ada awasan, ada istilahnya katanya adalah waspada. Ya waspada terhadap pertemanan yang salah. Ya kita mau belajar sama-sama. Di zamannya Nabi Mika. Ya, Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-5. Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-5. Di sini ditulis ya, di zamannya Nabi Mika pada saat itu orang-orang itu dikatakan bobrok moralnya. Bobrok moralnya itu maksudnya apa? Ya, yang baik gitu bisa dibilang itu aneh mungkin. Yang baik, yang berkenan kepada Allah itu dianggap tidak normal begitu. Tapi yang jahat, yang buruk, ya, yang negatif, yang harusnya tidak dilakukan, itu mungkin dianggap baik, bagus, lakukan saja begitu. Saking rusaknya atau bobroknya lingkungan atau komunitas pada zamannya Mika pada saat itu, sehingga Mika ini kasih peringatan. Kasih awasan. Ayo kita baca sama-sama ya. Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-5. Dikatakan begini. Janganlah percaya kepada teman. Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Dari sini maksudnya begini. Pertemananmu kalau misalnya lingkungannya adalah lingkungan yang rusak. Jadi janganlah dengar nasihatnya. Karena kenapa? Jelas kalau orang itu moralnya rusak, hidupnya enggak benar, nasihatnya juga enggak benar. Awasannya Mika, jangan ikut-ikut tingkah lakunya, jangan dengarkan nasihatnya. Justru kalau ada pertemanan yang seperti itu atau kondisi yang seperti itu, jadikanlah pertemanan kita itu adalah berteman dengan misi. Tahu berteman dengan misi? Ya, jadikanlah maksudnya begini loh. Pertemanan kita itu adalah bermisi. Kalau kita ada di situ, bukan kita ngikut, tapi kita menjadi justru mereka harus berubah lewat kehidupan kita. Kalau sampai ada teman-teman yang seperti itu. Kalau sampai bebal, saking tidak mau diberitahunya, saking kerasnya hatinya. Kalau sampai seperti itu, ya sudah. Berarti mereka tidak mau dengar sama sekali, cari yang lain kalau begitu. Karena kenapa? Sudah dengan waktu, tenaga, nasihat, doa dan sebagainya orang itu tetap punya kehendak bebas. Kita ayo bermisi kepada yang lain. Berikutnya
Suatu saat Tuhan Yesus juga mengatakan begini. Di Lukas 21 ayat 16 nanti teman-teman bisa baca. Bahwa ternyata ada orang-orang yang pernah menjadi sahabatnya Yesus. Maksudnya orang-orang yang pernah mengikuti Yesus. Ternyata berbalik melawan Yesus dan menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Salah satunya ingat siapa? Ya, Yudas Iskariot. Ternyata tetap ada yang seperti itu. Tapi apakah Tuhan Yesus benci? Tidak. Bahkan Tuhan Yesus memberi kesempatan dan mengasihi loh. Nah ini yang terakhir, satu kisah yang terakhir. Yaitu di Korintus. Ayat ini terkenal sekali, buka sama-sama yuk dengan saya yuk. Ya, ayat ini sangat terkenal sekali. Ya, ini ayat terakhir sebelum kita sama-sama berdoa dan kita sama-sama satukan hati kita untuk kita dipakai Tuhan luar biasa. Amin dalam pertemanan kita. 1 Korintus 15 ayat 33 sampai ayat ke-34. 1 Korintus 15 ayat 33 sampai ayat yang ke-34. Ini ayat terkenal sekali loh. Pasti teman-teman sering dengar, dikatakan begini. Janganlah kamu sesat. Ia berkata pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, kenapa sampai Paulus itu mengatakan begitu? Paulus itu mengatakan kepada jemaatnya di Korintus, jangan sesat. Loh kok sampai memberikan awasan pergaulan buruk di kota yang lain, di ayat yang lain gak ada loh. Di Korintus ini loh sampai dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati misalnya begitu. Tahu kenapa? Ternyata di kota Korintus. Korintus ini kota yang rusak sedemikian rusaknya. Kota yang penuh perzinahan, percabulan, dosa yang begitu luar biasa jahatnya istilahnya begitu. Mereka itu, kenapa mereka itu sampai begitu? Karena mereka itu punya prinsip begini. Lakukan semaumu, lakukan apapun sesukamu, begitu ya. Karena mereka berpikir begini, toh kalau sudah mati, ya sudah. Sudah mati, ya berakhir. Mereka berpikir, gak apa-apa, gak ada surga dan neraka. Jadi kalau sudah selesai, ya mati, ya sudah mati. Gak ada penghakiman kekal, gak ada kebangkitan, gak ada. Jadi mereka itu berpikir, pokoknya kalau lakukan dosa apapun, gak apa-apa, sah bagi mereka. Mereka itu berpikir begitu. Nah kalau sudah berpikir begitu, ya orang mau melakukan apa aja mereka pikir gak ada akibatnya, gak ada hukumannya. Oleh sebab itu Paulus mengatakan begini, dulu kamu memang sama seperti mereka. Tapi hari ini jangan ikut-ikut seperti mereka. Karena kenapa? Kalau sampai ikut-ikut maksudnya begini. Ikut-ikut itu bukan hanya ada di situ saja. Tapi ikut-ikut itu sampai begini loh. Lakukan ini ikut. Lakukan yang salah misalnya, mencuri ikut mencuri. Terus waktu di zaman itu bercabul ikut bercabul. Terus kemudian apa lagi? Berzinah. Malas begitu. Nah Paulus mengatakan jangan ikuti. Karena kenapa? Yang mereka lakukan itu lahir dari pikiran mereka. Mereka berpikir kalau di sini sudah selesai. Kalau mati ya sudah selesai. Kenapa Paulus memberitahu kepada jemaat untuk waspada. Jangan sesat. Karena begini, ternyata ya pergaulan dan perilaku buruk ya sangat mudah menular. Orang kalau terus-terusan ya dengar tentang perkataan-perkataan buruk, nasihat-nasihat yang buruk dan lihat sikap-sikap yang buruk itu lebih gampang menular dibandingkan yang baik. Betul atau tidak? Kita membangun kebiasaan yang baik itu sulitnya semikian rupa, bangun dari waktu ke waktu, bangun dari hari ke hari. Tapi kalau kebiasaan buruk itu sangat sekali mudah menular. Karena kenapa? Karena pada dasarnya naluri manusia itu mudah sekali jatuh dalam yang namanya dosa. Oleh sebab itu Paulus katakan jangan sesat, jangan merasa sok kuat, jangan ikut-ikutan. Karena kenapa? Kalau engkau terus melakukannya, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk, hal yang jahat itu gampang menular. Kelakuan yang jahat itu sifatnya gampang sekali menular. Paulus memberitahu, jangan sesat.
waspada, hati-hati. Oleh sebab itu, di Amsal 13 ayat 20 ini ayat yang terakhir dikatakan begini. Siapa yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Sekali lagi ya, Amsal 13 ayat 20. Siapa yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Tadi saya sudah jelaskan panjang lebar, bukan berarti kita itu enggak boleh mendekati mereka, bukan. Tapi di ayat ini itu dijelaskan jangan mengikuti cara hidup mereka, jangan mengikuti pola pikir mereka. Seharusnya kita menjadi teman yang baik bagi mereka, kita tunjukkan kualitas hidup yang baik bagi mereka supaya mereka mengikuti kita. Oke? Sepanjang tadi kita belajar, supaya kenapa? Ternyata keberadaan kita itu menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat bagi orang lain. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami ada di satu lingkungan, ada di satu tempat, Tuhan jadikan kami berkat bagi orang lain. Karena kenapa? Karena kami sudah punya kasih Allah. Karena Roh Allah menyertai kami. Kami rindu menjadi berkat bagi orang lain, membagikan kasih yang tanpa syarat itu kepada orang lain. Jadikan kami CG-CG yang ada. Jadikan kami gerejamu, jadikan kami para leader-leader yang ada. Sungguh Tuhan, kami menjadi orang-orang yang membawa perubahan hidup bagi orang lain. Kami mau bersatu bersama-sama. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Katakan sama-sama, satukan kami ya Tuhan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami ya Tuhan. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Kita ulangi lagu ini dari awal. Mari katakan sama-sama dengan saya, satukan kami ya Tuhan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Ini doa kami ya Tuhan. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu yang jadi. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami ya Tuhan. Jadikan kami sehati
kita berdoa bersama-sama dimanapun Anda berada, teman-teman berada hari ini. Kita sama-sama mau punya kualitas good friend, menjadi teman yang baik bagi orang lain. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Keberadaan kita di satu tempat, itu ayo sadari punya pengaruh yang luar biasa. Dari waktu ke waktu, ayo jangan menyerah ketika engkau mengalami tantangan, di mana ada orang-orang, aduh sulitnya mereka berubah. Apa yang mereka kerjakan pengennya menuju hal-hal yang membuat mereka semakin hancur, semakin jauh dari Tuhan. Ingat, keberadaan kita sebagai orang-orang benar itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Memberikan dampak, bahkan bisa membawa orang-orang yang terhilang, yang bahkan harusnya menuju kepada maut, tapi karena kita di situ, karena ada kita menjadi teman yang baik di situ, mereka punya kesempatan untuk mereka diselamatkan. Mereka punya kesempatan untuk mereka merasakan kasih Allah yang besar melalui kehidupan kita, melalui kehidupanmu. Jangan menyerah yuk. Jadi teman yang baik bagi orang-orang yang sekalipun seolah-olah tidak layak untuk menerimanya. Seolah-olah menjengkelkan sekali, membuat Anda capek untuk berteman dengan mereka. Tapi ayo pertemanan kita adalah bermisi. Bermisi bagi kerajaan surga, bermisi bagi kerajaan Allah. Engkau tidak sendiri, jangan malah ikut-ikutan. Tapi justru keberadaanmu di sana, engkau menjadi berkat bagi mereka. Ayo dimanapun engkau berada, saya rindu berdoa bagi teman-teman semuanya. Angkat tangan kananmu. Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi setiap jemaatmu Tuhan yang mengikuti ibadah online hari ini. Dimanapun mereka berada, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Untuk mereka bukan malah mengikut, untuk rusak, untuk hancur, mengikut kepada malah kembali kepada kehidupan yang lama. Tapi justru mereka menjadi berkat, mereka membawa pengaruh yang baik. Mereka membawa orang-orang diselamatkan melalui kehidupan mereka. Pakai dimanapun mereka berada. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biar mereka punya hati yang teguh, supaya justru mereka menjadi berkat, bukan malah mengikut kepada orang-orang yang hidupnya rusak, tapi mereka menjadi berkat, dan mereka justru keberadaan mereka menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Aku berdoa untuk setiap anak-anakmu, untuk setiap jemaatmu, di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada, kuatkan dan teguhkan hati mereka Tuhan. Justru nanti lihat di hari-hari waktu-waktu ke depan, satu demi satu, mereka akan mempersembahkan orang-orang tersebut ke hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini terimalah berkat yang terbaik datangnya dari Tuhan, yaitu penyertaannya, persekutuanmu dengan Roh Kudus yang membuat engkau semakin hari semakin kuat dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.